Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan atas rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita bisa mengikuti ujian kompetensi. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya mahasiswa PPG atas nama Bambang Sarijal dengan nomor induk mahasiswa 2211100379 siap mengikuti ujian kompetensi yang akan dilaksanakan pada bulan Juli ini. Kepada guru pamong dan dosen pembimbing untuk memberikan masukan agar proses pembelajaran yang kami lakukan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kita diberikan nikmat dan berkumpul kembali di kelas A. Salawat dan salam dan lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi pemimpin kita dan berakhir. Hari ini kita melanjutkan materi kita yaitu bab 9 mengenai nikmatnya menjadi ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Silakan satu orang untuk memimpin doa. Sebelum belajar berdoa bagaimana kita selesai. Doa mulai. Selesai. Baik. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Oke, baik. Minggu lalu kita belajar materi apa? Iman kepada malaikat Allah. Ya, siapa yang tahu? Ada berapa malaikat yang wajib untuk diketahui? Ada 10. Siapa yang tahu tugas-tugasnya? Malaikat? Malaikat Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Malaikat Israil? Malaikat Mikail? Malaikat Israfil? Malaikat Rakib dan Atid? Mungkar dan Nakir? Yang terakhir apa? Ridwan Malik. Apa tugasnya? Menjaga pintu surga dan neraka. Siapa yang surga? Ridwan. Tapi Malik yang menjaga neraka. Nah, baik, kalau materi kita minggu lalu, insyaallah anak-anak paham semua. Nah, kita akan lanjutkan ke materi kita, yakni nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Nah, pengetahuan ada yang tahu apa itu pengetahuan? Pengetahuan itu terjemahan dari ilmu. Ilmu itu artinya pengetahuan. Pengetahuan dalam bahasa Arabnya ilmu. Baik, maka kita lanjut. Nah, di dalam Islam menuntut ilmu adalah kewajiban bagi sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Thalabul ilmi faridatun 'alal kulli muslim." Nah, menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap orang Islam. Kalau menuntut ilmu itu wajib. Kalau tidak sekolah, berarti dosa nggak? Dosa. Benar nggak sekolah dosa? Bisa nggak kita menuntut ilmu itu di luar sekolah? Bisa. Berarti nggak sekolah, tidak berdosa. Yang berdosa itu tidak belajar, tidak mengisi dirinya dengan pengetahuan. Itu yang dosa.
ingin memperhatikan sesuatu, kita harus paham dulu ilmunya. Sepeda motor, pakai motor, harus belajar dulu naik motornya. Bukan langsung bisa. Nanti masuk ke parit pula nanti kalau tidak tahu bagaimana cara menginjak motor. Nah begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Kenal ini? Orang Indonesia insya Allah pasti kenal dengan namanya Pak Habibie. Pak Habibie ini selain juga sebagai ilmuwan, beliau juga adalah Presiden RI ketiga setelah Pak Soeharto. Setelah Pak Soeharto, Pak Habibie yang gelarnya Profesor Dr. Ing Burhanuddin Yusuf Habibie. Kalau di Jerman dikenal dengan nama Louis Habibie karena teman kuliahnya memanggilnya Louis Habibie. Nah, tapi di Indonesia kita agak menghormati beliau dengan memanggil Pak Habibie karena orang Indonesia satu-satunya yang berhasil menemukan pesawat terbang sesuai versinya. Jadi orang Indonesia bangga punya Pak Habibie. Kenapa orang bangga? Karena Pak Habibie orang pintar. Bagaimana cara dia pintar? Dengan belajar. Ingin buat pesawat, belajar membuat ilmu pesawat. Belajar membuat, cari ilmu bagaimana cara membuat pesawat yang baik. Nah, ini Habibie belajar di Jerman. Kan itu. Nah, akhirnya Habibie belajar membuat pesawat. Apa wajib? Karena membuat hidup menjadi mudah. Jadi dengan ilmu hidup menjadi mudah. Kalau dengan agama hidup menjadi teratur. Ingat, dengan ilmu hidup menjadi mudah. Dengan seni hidup menjadi indah. Dengan agama hidup menjadi teratur. Oke. Keutamaan menuntut ilmu. Nah, ini ada keutamaan menuntut ilmu. Pastilah hal-hal yang diwajibkan itu memiliki dasar yang kuat dan memiliki manfaat atau fungsi serta tujuan kepada kita sendiri. Baik, menuntut ilmu adalah amalan yang tidak terputus pahalanya. Menuntut ilmu itu adalah amalan yang tidak terputus pahalanya. Dua, Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Yang ketiga, orang berilmu adalah orang yang senantiasa takut kepada Allah. Dia makin dia tahu, maka akan takut. Jadi Allah lah yang menciptakan bumi dan langit ini. Karena penciptanya Allah, kita harus takut kepada Allah. Kita menggunakan bumi ini, oksigennya, sumber daya alamnya, pastilah dia. Setelah dia tahu siapa pemilik bumi, langit dan bumi ini, maka orang itu akan menjadi takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Lanjut. 4, ilmu adalah anugerah Allah yang sangat besar. Coba kita bayangkan kalau tidak ada ilmu. Kalau orang itu kerja asal-asalan, pastilah hasilnya juga asal-asalan. Hasilnya akan asal-asalan. Bikin rumah tanpa ilmunya, mungkin saja rumahnya jadi, tapi dengan model atau dengan kekuatan yang tidak maksimal. Maka ketika kita membuat satu bangunan dengan ilmunya, maka itu akan kokoh. Tapi kalau buat bangunan tanpa ilmu, pasti tidak kokoh. Maka itu pentingnya ilmu di dalam kehidupan. Nah, ini kalian menonton sebuah video. Video ini menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Keutamaan menuntut ilmu ini nanti silakan kalian diskusi
diskusikan, dan setelah menonton kelas diskusi kalian nanti akan kita presentasikan di depan kelas atau di medianya masing-masing, tapi diwakili oleh satu orang perwakilan. Siapa yang akan mewakili kalian tunjuk sendiri ya. Yang jelas saya minta kalian menonton video ini. Video ini berdurasi sekitar 5 menit saja. Silahkan ditonton videonya. Saya tempat menjadikan bukan untuk kehidupan di akhirat. Etika dalam yang pertama sudah ada dari sekarang, itu ilmu yang fisika, keutamaan dan kemuliaan ilmu. Yang pertama, menjadikan manusia memiliki keunggulan dari makhluk lainnya. Yang kedua, mengangkat derajat seseorang manusia. Yang ketiga, warisan para nabi. Dan yang keempat, ilmu adalah imamnya amal. Jadi perintah menuntut ilmu banyak dalil yang berasal dari Al-Quran dan hadis tentang menuntut ilmu. Konteks dalilnya pun beraneka ragam. Salah satunya adalah tentang anjuran menuntut ilmu di Quran surat Taubah ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yattafaqahu fid-din wa liyunziru fid-din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Maka sebagai garis tikungan di antara mereka pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Etika dalam menuntut ilmu. Yang pertama yaitu meluruskan niat. Niat yang harus dimiliki para penuntut ilmu adalah yang pertama dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua untuk menghilangkan kebutuhan pada diri sendiri dan kebutuhan orang lain. Yang ketiga mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih cerah dan terarah. Serta yang keempat menjadikan bekal untuk kehidupan di akhirat agar dapat selamat dan mendapatkan husnul khotimah. Yang kedua, menghormati guru. Salah satu cara untuk menghormati guru adalah dengan bersikap sopan dan santun serta memuliakannya, baik ketika masih hidup maupun jika sudah meninggal. Tolong ditonton dengan serius ya. Selanjutnya awali dan akhiri dengan doa. Doa untuk memulai proses menuntut ilmu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Artinya, ya Allah tambahkanlah aku ilmu serta berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Adapun doa untuk selesai proses menuntut ilmu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berikanlah karunia kepada kami agar tidak mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami yang buruk itu buruk, dan berikan kemampuan agar kami dapat menjauhinya. Ia menuntut ilmu. Yang pertama, memiliki etika dalam menuntut ilmu. Kemudian hindari perbuatan maksiat, mengamalkan ilmu yang sudah didapat, memiliki semangat, kesungguhan dan tidak mudah putus asa. Selanjutnya
menjadikan bahan diskusi bagi kalian. Nanti setelah diskusi ini saya minta kalian mempresentasikannya. Satu orang saja hasil diskusinya. Nah, setelah hasil diskusi ini nanti kita bersama-sama menyimpulkan dari pembelajaran kita. Baik, silakan membentuk untuk berkumpul menjadi satu. Nanti yang perlu diskusi dengan tema yang seperti yang kalian tonton di video tadi. Silakan. Nanti dibaca ini. Utama ilmu, dalilnya sama hikmah. Saya dibaca. Singkat-singkat ya. Nanti MDHJN, MNDC ya. Biar itu dari Amerika. Oke, lanjutkan. Lanjutkan diskusinya. Boleh bertanya kalau kalian memang ada yang ingin mengerti atau ingin ditanyakan, kami bertanya. Ya. Kalau mau bertanya, silakan bertanya. Mungkin yang ada rasa janggal atau belum paham dari penggunaan video tadi boleh ditanyakan. Oke. Baik, silakan untuk sekelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya mengenai video tentang keutamaan menuntut ilmu. Silakan untuk kelompok 1 membacakan hasil diskusinya. Silakan perwakilan. Siapa yang mewakili dari kelompok 1? Silakan bacakan. Keutamaan menuntut ilmu. 1. Menjadikan manusia memiliki keunggulan dari makhluk lainnya. 2. Mengangkat derajat seorang manusia. 3. Warisan para nabi. 4. Ilmu adalah nikmatnya amal. Coba bacakan yang pertama tadi apa? Menjadikan manusia memiliki keunggulan dari makhluk lainnya. Iya, dengan ilmu itulah yang membedakan manusia. Karena manusia dengan belajar dia jadi pintar. Kalau manusia jadi pintar, berarti kan dia lebih dari yang lain. Bukan hanya dengan manusia dan binatang, tapi manusia dengan manusia pun menjadi berbeda dengan kualitasnya dan derajatnya. Ingat, orang berilmu akan diangkat derajatnya beberapa derajat karena dia memiliki ilmu tadi, dan hidupnya akan mudah. Loh, kok begitu Pak? Mudah hidupnya karena dengan apapun yang dia lakukan dia tahu ilmunya karena dia belajar. Baik, selanjutnya untuk kelompok 2. Kelompok 2 ini siapa yang mewakili? Ya. Siapa? Arifin. Silakan. Dijadikan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Memudahkan jalan menuju surga, mendapatkan dunia mereka mendapatkan penderitaan mungkin dari seluruh makhluk bumi dan menjadi waris para nabi. Pahala ilmu yang dapat diajarkan akan tetap mengalir walaupun Yang ketiga, pahala ilmu yang diajarkan akan tetap mengalir walaupun pemiliknya telah wafat. Nah, seperti apa saja sih pahala yang mengalir itu? Ya,
Misalnya contohnya seperti apa pahala yang mengalir itu? Kita Ilmu. Mengajar ngaji. Ya, mengajar mengaji. Jadi kalau kita mengajar orang ngaji, orang itu bisa mengaji. Orang itu mengajarkan lagi kepada orang lain, maka pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang pertama kali mengajarkan. Maka itu pentingnya ilmu. Nah, ilmu akan dibawa ke alam akhirat karena ilmu adalah pahala yang mengalir. Jadi kalau kita meninggal itu ada 3 yang kita bawa. Harta tidak kita bawa. Harta tidak dibawa, tapi yang dibawa yang pertama adalah amal jari. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga baru anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Jadi ilmu itu adalah pahala yang mengalir kepada pemiliknya selama ilmu itu digunakan. Pak tidak hanya mengajar ngaji, mengajarkan orang untuk bekerja pun berpahala. Mengajarkan orang cara membuat bata. Orang itu membuat bata dan berhasil menghidupi keluarganya, menafkahi keluarganya. Nah, ilmu yang diajarkan bermanfaat. Manfaat itu diterima oleh keluarganya. Nah, yang mengajarkan ilmu menerima pahala ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Jadi pentingnya ilmu itu kita bahas. Baik, untuk diskusi ini kita lanjutkan materi kita selanjutnya tentang pentingnya mencari ilmu. Nah, pentingnya mencari ilmu. Pentingnya menuntut ilmu. Yang pertama, ilmu sebagai kebutuhan. Jadi ilmu itu kebutuhan manusia. Sebagai kebutuhan pokok manusia karena pentingnya ilmu, Allah memerintahkan Nabi untuk selalu meminta tambahan ilmu yang tertuang dalam surah Thaha ayat 114 yang berbunyi wa qur rabba zidni, dan katakanlah wahai para pemeliharaku, tambahkanlah padaku ilmu. Baik, kebaikan ilmu. Lihat kebaikan ilmu. Imam Abu Hanifah berkata, kisah atau cerita tentang para ulama dan kebaikan-kebaikan mereka lebih aku sukai daripada ilmu fikih, karena sesungguhnya yang demikian itu adalah tata krama suatu kaum. Beliau kuatkan pernyataan tersebut salah satunya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Jadi orang yang mempunyai akal itu otomatis orang yang dituntut untuk berpikir. Orang yang dituntut untuk berpikir, bukan hanya diberi akal tapi tidak digunakan. Hanya memiliki akal saja tapi tidak digunakan. Maka orang itu menjadi orang yang sangat lemah dan orang yang sangat buruk. Nah, orang-orang soleh ini menjadi ilmu. Kita lihat, orang-orang soleh menjadi ilmu. Imam Ahmad berkata, aku merantau untuk menuntut ilmu dan sunnah ke Sakur, Syam, Sawahil, Maghrib, Aljazair, Mekah, Madinah, Hijaz, Yaman, Irak, Persia, Khurasan, Al-Jibal, serta Al-Atraf. Dan kemudian aku kembali ke Mekah. Perjalanan menuntut ilmu jauh sekali sekarang. Dengan berilmu, dia mengorbankan diri untuk menuntut ilmu, mengajarkannya kepada orang lain. Maka ini akan menjadikan masyarakat lebih cerdas, masyarakat lebih mampu untuk mengolah dari kehidupan. Bahkan
Ibnu Jauzi berkata bahwa Imam Ahmad telah berkeliling dunia sebanyak 2 kali sehingga ia mampu menyusun kitab Al-Musnadnya. Dari pembelajaran ini dapat kita simpulkan bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib. Kalau karena menuntut ilmu itu adalah wajib, jadi kita semua harus menuntut ilmu, baik di bangku sekolah maupun di luar. Apa yang di luar bisa kursus, ya kan? Bisa belajar dengan tetangga. Apa-apa yang perlu dipelajari banyak. Yang penting itu bermanfaat dan tidak membuat kerusakan dan kerugian untuk orang lain. Yang selanjutnya adalah ilmu adalah amalan yang tidak terputus pahalanya. Wah, ini kan yang sudah kita bahas tadi. Sangat penting sekali. Tidak terputus ilmu itu. Jadi bangga kalau kita punya ilmu. Ilmu bangga dalam arti kita telah membantu orang lain. Kita punya ilmu membuat bangunan. Kita mengajarkannya kepada orang lain dengan membuka kursus. Nah, orang lain belajar dengan kita dan bisa membangun rumah, membuat bangunan. Nah, pahalanya mengalir kepada kita. Berarti ilmu itu bermanfaat untuk kehidupan baik dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, selanjutnya ketiga, Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Profesor, doktor, master dan sebagainya mendapat gelar itu, gelar kehormatan seperti itu karena dia berilmu. Seorang guru bisa menjadi guru karena dia kemampuan yang dia miliki. Kalau agama dia pendidikan Islam, pendidikan Islam, ada yang Kristen Espak, yang Katolik, banyak sekali gelar-gelar yang diberikan kepada orang yang berilmu. Yang jelas itu adalah penghargaan. Dengan gelar itu orang ini ahlinya ini, orang ini ahlinya ini, jadi tahu. Nah, derajatnya terangkat. Misal yang bisa baca doa ini, bapak yang ini, karena beliau pernah benar-benar punya ilmu dan tahu baca doa. Seperti itu. Selanjutnya, orang yang berilmu adalah orang yang senantiasa takut kepada Allah. Karena dia takut, tahu ilmunya, tahu bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah, maka otomatis orang itu tidak akan berani berbuat yang zalim terhadap alam ini dan kepada orang sekitar. Karena mengapa? Dia tahu kalau ini salah. Orang yang tak punya ilmu dia tahu membedakan mana baik, mana buruk, mana salah, mana benar. Itu kalau dia berilmu. Kalau orang yang tidak berilmu, dia sulit membedakan yang baik dan yang benar. Oke, selanjutnya ilmu adalah anugerah Allah yang paling besar. Kita bisa bayangkan kalau orang tidak berilmu di dunia ini apa jadinya? Tetap jadi primitif. Dulu orang tinggal di gua primitif, tapi mereka belajar dari kehidupan mereka, berhasil membuat pondok-pondok atau rumah kecil, nanti rumah besar. Ada rasa malu dengan anaknya, buat kamar. Jadilah rumah itu bersekat, berkamar. Kepengen indah, dibentuklah agar modelnya bagaimana. Nah, hasil budi dan daya itulah budaya seorang. Dia berasal dari ilmu yang dia miliki, yang dia aplikasikan dalam kehidupannya. Belajar dari alam, menemukan yang belum ada. Nah, sehingga hingga saat ini kita tahu, adanya rumah untuk berteduh. Siapa penunggu rumah? Pasti kita tidak tahu. Tidak ada, karena penunggu rumah itu berdasarkan kebutuhan seseorang. Siapapun akan membutuhkan tempat berlindung rumah dari panas dan hujan. Baik, itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini.
Bebas jawab, siapa yang bisa menjawab saja. Ya, saya tidak menunjuk, tapi kalau memang tidak ada yang jawab akan saya tunjuk. Tapi kalau kalian menjawab dengan sukarela, ya insya Allah ini kita mengalir saja. Baik. Yang pertama, hukum menuntut ilmu bagi muslim itu ada yang tahu hukumnya? Ya silakan, Arifah ini. Hukumnya wajib Mengapa wajib? karena untuk mempermudah kehidupannya. Karena untuk mempermudah kehidupannya. Selanjutnya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan kedua? Sebutkan salah pentingnya menuntut ilmu. Ya silakan. Salah satu contohnya meningkatkan agama ini hidup lebih mudah. Contohnya kayak tukang kue, ajar belajar juga membuat kue baru bisa buka toko. Oke, terima kasih. Jadi pentingnya menuntut ilmu itu karena untuk yang ketiga, sebutkan keutamaan menuntut ilmu. Silakan. Siapa yang bisa jawab? Keutamaan menuntut ilmu. Silakan. Angel. Yang pertama adalah menjadikan manusia memiliki keunggulan dari makhluknya. Kedua, mengangkat derajat seorang manusia. Ketiga, warisan para nabi. Keempat, ilmu adalah matinya aman. Ya. Selanjutnya pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat ini sebutkan hikmah menuntut ilmu. Silakan, Arifin. Dijadikan orang yang takut kepada Allah SWT, memudahkan jalan menuju surga, mendapatkan juga malaikat, mendapatkan permintaan ampun dari seluruh makhluk bumi dan menjadi waris Nabi, mendapatkan pahala ilmu diajarkan akan tetap mengalir walaupun ilmu terwafat. Ke depan kita akan belajar mengenai bacaan Al-Quran tajwid yang ada dalam surah ya Taubah ya. Taubah ya, kita membaca tajwidnya ya. Kemarin tajwidnya. Minggu depan siap-siap bawa Al-Quran untuk kita bahas sama-sama mengenai hukum bacaan yang ada di Quran surah Taubah ayat 120. Baik, untuk